Episode 69. Di sisi lain di sebuah apartemen. "Mister, berhenti!" seru Caroline membuat Zack menghentikan langkahnya dan berbalik menatap gadis di belakangnya itu. "Kenapa? Apa kamu tidak suka kalau aku mengajakmu ke sini?" Caroline ingin protes tapi Zack sudah menyalanya lagi. "Kalau kamu masih menganggapku main-main dan berbicara omong kosong, sebaiknya aku berteriak di depan semua orang di kampus dan mengatakan bahwa kita sedang berpacaran," lanjutnya mengancam gadis yang sangat keras kepala itu. Caroline mendengus kesal, meskipun tidak dipungkiri bahwa pipinya sedikit merona karena ucapan pria itu baru saja. Memangnya siapa yang mau jadi kekasih Mister? Kalau saja, aku tidak tahu seperti apa perangi Mister selama ini. Pasti yang hanya ada kesempurnaan di mataku saat melihat seorang dosen muda tampan mengejarmu. Cibir Caroline yang berganti membuat Zack kesal. Bukannya kesal, tapi Zack malah semakin ingin membuat Caroline mengerti akan perasaannya. "Kamu memang benar, Carol. Makanya aku tahu pasti itu akan sangat sulit untuk membuatmu percaya padaku. Selepas seperti apa diriku ini, aku memang pria brengsek yang ingin dicintai oleh remaja labil sepertimu. Hanya kamu, Carol, mahasiswi yang membuatku lemah." Tidak perlu dijawab sekarang." Bibir Caroline langsung mengatup saat Zack mencegahnya untuk menjawab. Kenapa Mister suka sekali membuat perasaan wanita diaduk-aduk?" ungkap Caroline dengan jujur. "Kenapa pesona Mister ini benar-benar kuat, sampai membuat Mrs. Ave juga tergila-gila padamu?" Zack menatap tajam Caroline, tidak suka jika di saat dirinya sedang berdua dengan Caroline, tapi gadis itu menyebut nama wanita lain. "Jangan membicarakan namanya lagi, aku tidak ingin kamu merasa ilfil padaku," ucap Zack menatap ke dalam mata Carol. Wanita muda itu malah tertawa keras setelah mendengarkan ucapan pria yang lebih dewasa darinya itu. "Aku sudah ilfil sejak pertama kali melihat Mister berciuman dan berpelukan dengan Mrs. Ave di samping toilet di kampus beberapa bulan yang lalu, atau mungkin tepatnya 1 atau 2 bulan lalu. Aku tidak ingat, tapi mulai dari situ aku menganggap dirimu ini sebagai pria yang suka berselingkuh dengan istri orang." Carol menatap manik Zack yang tiba-tiba berubah menjadi kilatan kecewa dan penyesalan. Sungguh dia juga tidak pernah menginginkan hal itu terjadi dalam hidupnya. Penyesalan memang selalu datang terlambat, tapi menurut Zack, semua itu belum terlambat karena dia sudah memikirkan untuk mengakhiri hubungan gelapnya bersama Ave, bahkan jauh sebelum mengenal Caroline. Caroline melihat perubahan raut wajah Zack yang tiba-tiba berubah menjadi sendu. Apakah ucapannya tadi sedikit pedas hingga membuat pria itu menjadi muram seperti ini? Tapi Caroline juga bukan orang yang bisa berbohong ataupun berpura-pura untuk mengungkapkan sebuah perasaan. Meskipun dia akui sudah mulai ada ketertarikan sendiri pada pria yang usianya bahkan 7 tahun lebih tua darinya. "Tapi sebenarnya aku juga salut dengan Mister," ucapan Caroline berhenti ketika sebuah daging kenyal nan hangat mendarat di atas bibirnya. "Asalkan kamu tahu, meskipun aku dulu berselingkuh dengan Ave, jangan pernah berpikir bahwa hubungan kami berjalan dengan tidak sewajarnya. Aku dan dia hanya berhubungan sehat, bahkan melakukan pelukan dan ciuman bisa dihitung dengan jari. Selama berbulan-bulan kami sama-sama sibuk di kampus, di tempat di mana kami setiap hari bertemu. Ave sering curhat bagaimana hubungan pernikahannya bersama Austin. Aku yang merasa iba akhirnya memberikan pundakku untuk dia jadikan sandaran. Kamu boleh percaya atau tidak, yang jelas, aku berusaha jujur padamu tentang perasaanku yang selama beberapa minggu ini benar-benar menyiksa. Aku jatuh cinta padamu, Caroline. Dari awal aku memilihmu bukan karena kamu mengetahui rahasiaku, tapi karena memang hati ini tertarik padamu," ungkap Zack panjang lebar tanpa bisa dicegah oleh Caroline yang masih mematung hingga saat ini. Cup! Satu kecupan kembali diambil oleh Zack ketika melihat Caroline yang masih syok akan ungkapan cintanya. "Ih, Mister nggak sopan, kenapa mencuri ciumanku terus?" Caroline memukul dada Zack dengan kedua tangannya. Wajahnya sudah memerah seperti kepiting rebus. Degup jantungnya semakin kencang, tidak bisa terkontrol. Caroline malu sekaligus gugup diperlakukan seperti ini oleh pria yang baru saja mengutarakan cinta untuknya. Sedangkan Zack yang merasa pukulan Caroline yang lama-kelamaan menjadi sedikit sakit, akhirnya menangkap kedua tangan gadis itu dan menguncinya ke belakang. Tangan Zack yang satunya ia gunakan untuk memeluk pinggang Carol, menarik untuk mengikis jarak di antara mereka. "Jangan cemberut, nanti aku tambah gemas sama kamu." "Bawaannya kalau gemas tuh ingin sekali menggigit pipi dan bibir mungil kamu ini," bisik Zack di depan wajah Carol. Wajah putih mulus itu berubah menjadi semakin merah hingga sampai ke telinga. Guna menutupi kegugupannya,
Caroline langsung mengalihkan pandangannya ke samping dengan wajah yang masih ketus. Lepaskan tanganku, mister, aku mau pulang. Zack tidak menuruti keinginan gadis itu. Bukankah waktu itu kamu berjanji akan mampir ke apartemenku, dan juga kamu akan menagih janjiku untuk membuatkanmu cappuccino hangat? Duh, kenapa pria ini ingat sih? Berutuk Carol dalam hati. Terserah, mister, sekarang lepaskan aku karena aku ingin buang air kecil. Seketika Zack melepaskan tangannya dari tubuh Caroline. Gadis itu langsung menghirup napas dalam-dalam dan merasa sedikit lega setelah terbebas dari jeratan sang dosen. Jangan sampai kisahnya menjadi judul sebuah novel, yaitu Jerat Cinta Dosen Muda, bisik Carol dalam hati. Katanya mau ke kamar mandi. Lamunan tentang judul novel buyar seketika. Caroline selingukan mencari di mana kamar mandinya berada. Zack yang mengerti hal itu pun langsung menuju ke arah belakang. Tepatnya di sebelah dapur ada pintu yang Carol yakini ada toilet. Aku akan ke sana, ucap gadis itu langsung berjalan tergesa ke arah pintu sebelah dapur itu. Bukan itu kamar mandinya, itu pintu gudang, Carol. Gadis itu langsung berhenti seketika. Kamar mandinya hanya ada satu, yaitu di dalam kamarku, ucap Zack kemudian. Caroline benar-benar merasa sangat kesal. Niat hati hanya ingin menghindari Zack dan bisa terlepas dari jeratan pria itu dengan beralasan ingin ke kamar mandi. Tapi ternyata sekarang perutnya benar-benar merasa mulas. Dengan menghentakkan kaki sedikit keras, Carol masuk ke kamar yang bisa dipastikan bahwa itu adalah kamar Zack, tempat paling pribadi pria itu. Zack masih mengelum senyum. Akan ku kejar cintamu sampai kamu menyadari bahwa sesungguhnya kamu juga mencintaiku, Caroline. Bersambung.